Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Repot. Oke teman-teman tahu nggak aku lagi berada di mana? Aku lagi berada di klinik tuh Natasha Skincare. Jadi aku lagi genit nih ceritanya, lagi ganjen. Jadi aku perawatan wajah di Natasha. Jadi walaupun udah tua, kali-kali pengen dong manjain wajah dan kulit di Natasha Skincare. Ayo kita masuk yuk, ya lihat apa yang ada di dalam. Ini adalah Natasha Sumarekon ya. Nih. Ya. Ini ruang tunggunya ya, itu pajangan produk-produk Natasha, contoh-contoh produk Natasha. Dan ini front desk-nya, tempat kita mendaftar. Tuh dapat informasi dan juga apa yang kita butuhkan, dan juga ada dokter siapa ya. Jadi di lantai bawah sini ini ada ruang tunggu dan juga ruang dokter untuk konsultasi. Ini ruang perawatannya ada di atas ya. Jadi mau facial, mau apa aja tuh tempatnya di atas. Ya di bawah cuma ada resepsionis. Oke, untuk afdolnya kita tanya dokternya ya. Kita akan wawancara Dokter Afifah Mayangsari yang bertugas pada hari ini. Oke, silakan ikutin videonya ya teman-teman. Semoga kita bisa menambah pengetahuan dengan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita pengen tahu nih tentang Natasha. Apa aja yang bisa kita dapatkan perawatan di Natasha, atau kasus apa aja yang biasa ditangani oleh Natasha gitu, Dok. Jadi kalau Natasha sendiri itu kan dia skin clinic center. Jadi fokus utama kita itu untuk perawatan kulit. Walaupun kita juga ada perawatan untuk permasalahan lainnya seperti permasalahan rambut, itu juga bisa ditangani di Natasha. Nah kalau untuk perawatannya banyak macam-macam, tergantung permasalahan kulitnya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah kulit mulai dari jerawat, flek, atau misalnya ada kusam, pori-pori besar, itu bisa konsultasi ke Natasha. Nanti treatmentnya ada banyak pilihannya tergantung kondisi jenis kulitnya. Kalau penuaan gimana, Dok? Orang tua gitu bisa jadi muda nggak dirawat di Natasha? Nah jadi kalau misalnya untuk kulit sendiri, untuk permasalahan anti-aging juga banyak nih treatmentnya di Natasha. Kita bisa dari treatment yang non-invasif, atau bisa dibilang non-invasif tuh gampangnya itu dia tanpa jarum, kalau bahasa awamnya paling gampang. Nah ada juga treatment yang invasif atau dengan menggunakan jarum. Yang non-invasif itu seperti radiofrekuensi, atau teman-teman mungkin sering dengar kayak setrika wajah untuk permasalahan anti-aging. Nah anti-aging itu kan dia macam-macam lagi nih problemnya. Mulai dari anti-aging itu yang paling sering itu adalah kerutan, terus habis itu sagging atau kendur, terus ada juga tumor-tumor jinak, dan flek itu juga permasalahan anti-aging. Nah itu dia bisa ditanganin di Natasha sesuai dengan anti-agingnya itu poin masalahnya. Kalau kantong mata gimana, Dok? Kalau kantong mata itu nanti biasa kita grading dulu kantong mata. Kalau misalnya dari yang ringan itu bisa kita bantu dengan radiofrekuensi, bisa juga kita bantu dengan treatment seperti tanam benang atau filler, bisa juga nanti dia dibantu dengan penggunaan krim rutin seperti itu. Oh, jadi yang tanpa operasi gitu ya, Dok? Tanam benang itu apa sih? Tanam benang itu seperti apa? Tanam benang itu dia tuh bahasa gampangnya memang benang ditanam di dalam wajah, di bawah kulit lah, bisa untuk di banyak area, bukan wajah aja, cuman memang fokus utamanya lebih banyak untuk di area wajah. Dia itu fungsinya untuk lifting, jadi makanya kalau misalnya bahasa lain dari tanam benang itu adalah thread lift gitu, atau tarik benang. Dia untuk lifting, jadi misalnya ada yang kendur atau
sagging, nah itu bisa dibantu dengan si tanam benang itu. Nah selain itu beberapa benang dia juga memiliki kemampuan untuk merangsang kolagen. Nah kolagen itu kan kita tahu dia bagus untuk regenerasi kulit kan, untuk pengencangan. Jadi fungsinya tanam benang itu salah satunya itu. Walaupun ada juga fungsi lainnya tanam benang itu dia untuk volume, seperti misalnya tanam benang hidung, dia itu bantu untuk menambah volume hidung. Jadi misalnya hidungnya yang mau dimancungin, ditambah bentuknya, dimensinya, itu bisa dengan tanam benang. Oh, jadi ganti silikon gitu? Yes, benar, kurang lebih kayak gitu. Jadi tetap di situ dia? Benangnya? Iya, benangnya tetap di situ. Cuman dia bedanya sama benang-benang yang kayak bisa buat operasi, dia itu diserap tubuhnya tuh perlahan-lahan. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan totally gone. Jadi diulang lagi nanti? Iya, diulang lagi, benar. Jadi dia hilang, diserap jadi daging lah, bahasa awamnya gampangnya. Kalau kayak lifting itu ditanamnya di mana? Di daerah yang kendur atau di atasnya atau gimana itu? Iya, di daerah yang kendur. Jadi misalnya yang paling sering itu kan untuk tanam benang yang lifting tuh daerah pipi. Misalnya pipinya udah mulai turun, semuanya lainnya kelihatan. Nah itu kita ditanam di sini, kita tarik ke atas, set gitu, diangkat pipinya biar kenceng. Fungsinya gitu. Oh gitu. Dokter cantik banget karena perawatan Natasha atau emang dari aslinya? Iya dong, karena perawatan. Karena cantik itu kan emang ada beberapa orang yang dia itu bisa istilahnya mendapat bakat, emang udah cantik dari lahir. Tapi merawat itu kan tetap penting, karena apa yang kita dikasih oleh Tuhan itu harus kita jaga dan kita rawat gitu. Kalau dokter yang nggak cantik nggak diterima di Natasha ya dok? Kalau nggak cantik, perawatan biar jadi cantik. Aduh, jadi ada waktu tes masuk udah termasuk kali ya nilai tambah gitu ya, kalau misalnya wajah dokternya juga penting ya. Kayaknya sih enggak juga ya, soalnya yang penting itu kalau misalnya seorang dokter itu kan gimana dia menjelaskan ke pasiennya butuhnya apa, ini apa gitu. Karena kita kan nggak cuma nanti penampilannya baik tapi dia nggak bisa menjelaskan ke pasiennya apa yang permasalahannya, treatment yang terbaiknya apa, juga sama aja bohong. Sama keterampilan dokternya sendiri ya. Tapi kan kalau dokternya cantik kan nilai jual sendiri gitu loh dok. Oke dok, kita bisa dapat ini apa semacam brosur lah gitu ya. Jadi apa aja yang bisa dilakukan di Natasha. Kalau ngomong ini kan bisa lupa. Jadi kalau misalnya ada brosur kan bisa kita tampilkan di sini. Nanti kalau udah selesai, kalau boleh kita minta brosurnya ya dok. Boleh. Atau kalau misalnya buat teman-teman yang penasaran bisa juga buka dari Instagramnya. Dan Instagramnya nanti kan keterangannya lengkap. Tinggal buka Instagramnya Natasha yang centang biru, di situ lengkap. Bahkan sampai ke promo-promonya, produk terbarunya apa, treatmentnya ada apa aja. Terus habis itu kontak centernya, Natasha cabangnya dari mana aja, lengkap di situ semua. Oh gitu. Apa IG-nya Natasha apa dok? Natasha Skin apa ya nama lengkapnya ya? Natasha pokoknya. Natasha Skin Clinic Center kayaknya yang centang biru. Ada centang birunya, ada penting ya. Yang pentingnya centang biru. Di Indonesia di mana aja sih dok yang ada Natasha? Banyak ya? Oh, Instagramnya Natasha Skincare. Natasha Skincare. Di Indonesia itu udah ada 100 lebih cabang. Ada banyak di kota besar itu udah hampir seluruhnya ada, dari Aceh sampai Papua itu udah ada semua gitu. Jadi di rata-rata di semua kota besar tuh di ibu kotanya udah ada, ibu kota provinsi itu rata-rata udah ada Natasha. Kalau untuk di daerah Jakarta sendiri udah hampir ada 13 cabang kayaknya untuk daerah Jakarta. Oh gitu ya. Jadi untuk jadi dokter Natasha syaratnya dokter umum ya dok? Syaratnya dokter umum. Habis itu pelatihannya berapa lama baru bisa praktek di Natasha gitulah? Kalau misalnya cara pertama itu dokter umum, nah nanti kita ada trainingnya kurang lebih 2 bulan. Gitu. Jadi habis interview, lulus trainingnya 2 bulan. Nanti setelah training dikirim untuk pelatihan estetik, atau kalau misalnya ternyata teman-teman yang mau daftar udah pelatihan estetik duluan juga lebih bagus gitu. Tapi kalau belum, maksudnya gimana itu? Ada pelatihan estetik sendiri untuk yang emang dokter estetik. Estetik itu apa maksudnya? Dokter estetik itu dokter estetika, dokter kecantikan. Oh, kecantikan ya. Gitu. Ya gitu. Jadi nanti ada lagi peningkatan kali ya, upgrading ada, lah kita istilahnya. selalu kalau misalnya untuk training itu selalu ada, tiap tahun bisa sampai berapa kali ya untuk training itu. Ada berapa kali untuk training untuk dokter-dokternya tuh
selalu ada setiap tahun. Gitu. Itu setelah ada pelatihan gitu, dokter berapa lama harus tetap di Natasha gitu, kayak semacam kontrak gitu, berapa lama? Kalau misalnya setelah pelatihan sih nggak ada, cuman paling kontrak awal aja, dari awal masuk itu dia 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dari kontrak awal. Cuma kalau misalnya ternyata ada yang udah kontrak 3 tahun, terus ternyata habis ikut training, terus habis itu nggak ada kewajiban harus tetap lanjut gitu, nggak ada gitu. Yang penting kontrak pertama. Oh, setelah itu boleh buka klinik sendiri, boleh kali ya? Kalau itu nanti ada persyaratannya juga dia, karena kan kita ada kontrak kerjasama apa segala macam itu yang udah ada peraturannya dibikin dari perusahaan. Oh gitu. Makasih ya dok. Ya. Semoga makin sukses. Amin. Assalamualaikum. Salam. Ini aku sama teman aku, sahabat aku dari SMP. Dari SMP loh, jadi kita dua-duanya udah nenek-nenek dan lagi ganjen-ganjen nih. Pengen dirawat kulitnya di Natasha. Seru-seru aja lagi. Dan kita baru selesai di facial, seger-seger nyaman. Oke teman-teman, semoga suka ya, semoga menginspirasi. Tadi aku di facial, tapi aku kan nggak mungkin syuting di dalam ya, karena ada orang-orang lagi tiduran gitu. Aku juga nggak pakai kerudung gitu ya, jadi ya udah teman-teman bayangin aja, yang facial ya sama aja ya. Jadi ada perawatan macam-macam, nanti aku kirim cantumkan brosurnya ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Jadi nambah pengetahuan aja, walaupun misalnya teman-teman nggak datang juga nggak apa-apa, pokoknya sekedar tahu. Jadi perawatan kulit itu penting seperti kata dokter Mayang tadi. Ada orang yang udah memang cantik dari sononya, tapi kalau kulitnya nggak dirawat, misalnya jadi kusam, lama-lama cantiknya berkurang. Ya enggak sih? Kalau aku sebenarnya termasuk yang nggak terlalu rajin sih ya, tapi karena anak-anak menyuruh. Ya kadang-kadang ya pengen juga memanjakan diri, memanjakan kulit. Sekali-sekali dirawat. Emang yang paling bagus sih rutin. Oke, semoga kita sehat selalu. Dan jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman ya informasi. Karena apalagi klinik Natasha udah ada di mana-mana. Ini aku bukan endorse loh, jadi bukan aku dirawat apa digaji sama Natasha, enggak, sama sekali enggak ada pada apa-apa. Cuma senang aja berbagi pengalaman sama teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.